Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendengar tapi tidak mengerti, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu, sebelum merenungkan perikop teks Injil ini, saya berkata kepada seorang ibu begini. Ada orang yang kerjaannya ngomong terus dan tidak mau mendengarkan lawan bicaranya. Sebab orang ini hanya punya mulut dan tidak punya telinga. Bahkan dia sendiri tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ibu yang mendengarkan kata-kataku ini, mukanya tampak bingung dan dahinya berkerut. Saya dapat memastikan karena saya katakan orang itu tidak punya telinga. Tapi bagaimana hal itu bisa dimengerti? Ibu ini mengerti apa yang saya katakan dan sedikit bingung karena dia mendengarkan dan mengerti apa yang saya katakan. Kalau dalam bahasa Alkitab dituturkan, mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang tidak menggunakan mata atau telinga sesuai dengan fungsinya, atau orang pura-pura tidak melihat dan pura-pura tidak mendengar, atau menutup matanya sehingga betul-betul tidak melihat, menutup telinganya sehingga betul-betul tidak mendengar. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan didikan kasih-Nya menggunakan perumpamaan. Artinya, orang harus sampai pada makna terdalam di balik ungkapan yang diumpamakan itu. Dibutuhkan perhatian yang sungguh untuk mendengarkan. Harus mau menyimak apa yang dikatakan oleh sang guru. Ketika murid-muridnya bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan?" Yesus menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Hanya hati yang bersih dapat memahami, sedangkan hati yang degil tidak peduli. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sudah menjelaskan mengapa dia mengajar para pendengarnya dengan perumpamaan. Artinya, tidak mengajar secara lugas, blak-blakan, dan terang benderang. Mereka yang mendengarkan pelajarannya harus berusaha sedikit lebih keras
untuk menemukan makna yang tersembunyi yang dikehendakinya. Saya merasa setelah sekian lama menjadi orang Kristen, mencoba membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebenarnya tidaklah sulit menemukan makna yang tersembunyi itu. Lalu saya coba kembali ke masa Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Sedikit berfantasi bagaimana komunikasi yang dijalin oleh Yesus dengan para pendengarnya. Mereka itu para muridnya, orang banyak dan kelompok elitis, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam kasus perumpamaan ini yang saya temukan adalah bahwa orang-orang yang menyebut dirinya orang bijak dan cerdik pandai tidak berusaha mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Hati mereka menebal dan hati mereka tertutup. Hal itu sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya jauh-jauh hari sebelumnya. Bangsa ini adalah bangsa yang tidak punya hati, sehingga tidak bisa memahami maksud Allah yang ingin menyelamatkan bangsa mereka. Mereka sibuk mencari selamatnya masing-masing. Parah. Bukan karena Tuhan Yesus mempersulit ajarannya untuk dimengerti, melainkan mereka mempersulit diri mereka dengan menutup mata, telinga, dan hati mereka. Tuhan juga pasti tidak dapat menolong orang seperti ini. Saudara-saudari terkasih, apakah ini adalah persoalan pribadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Tentu saja tidak. Ini juga menjadi persoalan jemaat Kristen perdana yang mantan pemeluk agama Yahudi. Mereka sibuk dengan apa yang sudah mereka miliki, ketahui, dan hidupi dari hukum-hukum Taurat dan dari kesaksian para nabi. Mereka menutup diri pada warta baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berpegang teguh pada hukum ius talionis, hukum balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sedangkan Yesus berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. So, what? Ajaran baru ini? Betul. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum yang sudah ada. Mereka harus berubah. Hal itu akan terjadi kalau mereka memasang telinga untuk mendengarkan Yesus, memasang hatinya untuk memahami Yesus. Kita pun diminta Tuhan untuk mendengarkan Yesus, bukan dengan akal budi kita atau karena latar belakang pengetahuan kita. Tuhan mau kita mendengarkan Dia dengan perspektif atau cara pandang Yesus. Aku datang untuk melayani dan menyerahkan nyawaku untuk menebus dosa dunia. Kita harus memahami hati Yesus, bukan berkutat dengan logika kita sendiri. Apakah aku sudah menjadi pribadi rendah hati yang mendengarkan firman Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga seorang murid yang siap Kau bentuk oleh firman-Mu. Berilah kami kerendahan hati agar tidak sombong, tetapi percaya
akan kasih-Mu kepada kami yang diajarkan oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.